لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 11 Ramadan 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamid bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah ta'ala, yang berisi 101 adab menuntut ilmu. Dan yang terakhir kita telah membahas adab yang nomor ke-34, yaitu mencatat faedah dan masalah ilmiah. Sekarang kita masuk pembahasan yang amat sangat penting, dan pembahasan ini benar-benar memberikan motivasi kepada kita untuk semangat mencari ilmu. Dan boleh jadi dalam satu pertemuan ini kita hanya membahas satu adab ini saja, karena semua kata-kata yang ada di dalamnya perlu dibaca dan perlu dijelaskan, yaitu adab yang nomor ke-35. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, taqdimu talabil ilmi ala sa'iril ibadati al-mandubati fi halatil muzahamah. Mendahulukan mencari ilmu atas berbagai macam ibadah sunnah pada saat berbarengan, pada saat bersamaan. Jadi maksudnya pada saat yang bersamaan itu kita ada dua pilihan, ibadah atau mencari ilmu, ibadah sunnah atau mencari ilmu. Maka yang afdal adalah mencari ilmu. Seperti sekarang ini, saat ini ya, misalnya sore ini jam 4 sampai jam 5, orang-orang yang ada di dalam masjid ini lebih afdal mana? Baca Al-Quran atau menghadiri majelis taklim ini? Afdalan mana? Afdalan menghadiri majelis taklim daripada membaca Al-Quran. Afdalan mana membaca zikir dengan menghadiri majelis taklim? Afdalan menghadiri majelis taklim. Antara maghrib dengan isya, orang sholat, ada orang yang hadir pengajian. Afdalan mana? Afdal yang menghadiri pengajian. Mari kita lihat keafdalannya. Semua adalah ucapan dari ulama, dan ucapan dari para ulama ini tentu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, tadzakurul ilmi ba'da laila ahabbu ilayya min ihya'iha. Membahas ilmu pada sebagian malam lebih aku sukai dengan menghidupkan malam itu dengan melakukan sholat. Jadi sholat semalam suntuk dengan membahas ilmu sebagian malam, menurut Ibnu Abbas lebih aku sukai membahas ilmu pada sebagian malam daripada sholat semalam suntuk. Ya, ini sholat tahajud terus. Ya. Sementara ini mencari ilmu pada waktu malam itu pada sebagian malam
disukai oleh Ibnu Abbas adalah yang membahas ilmu, yang mencari ilmu pada malam itu, walaupun hanya pada sebagian malam saja. Nanti disebutkan ya apa sebabnya, kenapa. Nanti ada keterangan-keterangannya. Wa qala Mutarrif bin Abdillah Asy-Syikhir rahimahullahu taala. Berkata Mutarrif bin Abdillah Asy-Syikhir, semoga Allah merahmatinya, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa khairu dinikum al-wara. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agamamu adalah sikap wara. Jadi keutamaan ilmu lebih baik dari keutamaan ibadah. Kelebihan ilmu lebih baik daripada kelebihan ibadah. Wa qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri rahimahullahu taala, ma 'ubidallah bimithlil fiqhi. Tiadalah Allah disembah seperti fikih. Maksudnya di sini ibadah yang terbaik kepada Allah, menyembah Allah yang terbaik adalah dengan fikih, maksudnya dengan ilmu, dengan belajar ilmu. Jadi ibadah yang terbaik kepada Allah itu adalah mencari ilmu. Itu kata ulama. Az-Zuhri ini ulama besar ya. Jadi menurut beliau ibadah kepada Allah yang terbaik adalah mencari ilmu. Selanjutnya, wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, berkata Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya, la a'lamu syai'an minal a'mali afdal min talabil ilmi awil hadithi liman hasunat niyatuh. Aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih afdal daripada mencari ilmu atau mencari hadis bagi orang yang niatnya baik. Jadi aku tidak menemukan, tidak mengetahui suatu amalan yang lebih afdal daripada mencari ilmu atau mencari hadis bagi orang yang niatnya baik. Jadi menurut beliau amalan yang paling afdal adalah mencari ilmu dengan catatan niatnya baik. Maksudnya apa niatnya baik itu? Niatnya baik itu adalah niat ketika mencari ilmu supaya dapat ilmu. Tidak tahu menjadi tahu, jahil menjadi tidak jahil, bodoh menjadi tidak bodoh. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua, ilmunya diamalkan. Niat yang berikutnya, ilmunya disebarkan, diajarkan, mengajarkan ilmunya. Itu niat yang baik. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu lebih afdal dari salat sunnah. Jadi mencari ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Ini yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maksudnya kalau kita disuruh milih, pilihannya hanya ada dua, sholat atau cari ilmu ya, tidak ada pilihan lain. Maka yang afdal adalah mencari ilmu. Wa qala Muhanna, berkata Muhanna. Muhanna ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Qultu li Ahmad, hadithnya ma afdalal a'mal. Beritahukan kepada kami apa amalan yang paling afdal. Allah, kata Imam Ahmad, talabul ilmi, mencari ilmu ya. Jadi beliau Imam Ahmad ditanya apa, tolong tunjukkan kepada kami apa amalan yang paling afdal. Imam Ahmad menjawab, mencari ilmu, amalan yang paling afdal. Wa kana Ahmad yu'azzimu Abu Zur'ah, dan bahwasanya Imam Ahmad ini sangat mengagungkan Abu Zur'ah. Ulama yang lainnya mengagungkan, menghormati Abu Zur'ah ulama. Wa idza jalasahu taraka Ahmad nawafilahu washtaghala bi mudzakarati Abi Zur'ah. Apabila Imam Ahmad sedang duduk dengan Abu Zur'ah, sedang ketemu dengan Abu Zur'ah, maka Imam Ahmad meninggalkan
hari menjelang zuhur 300 rakaat. Itu mungkin kalau kita tidak mampu ya. Sekali lagi yang seperti ini itu namanya karomah. Karomah itu kejadian luar biasa. Kita tidak mampu. Ulama-ulama seperti Imam Ahmad itu mampu. Imam Ahmad itu suka sholat. Tapi kalau sudah ketemu dengan Abu Zur'ah, meninggalkan sholatnya. Demi apa? Demi untuk membahas ilmu dengan Abu Zur'ah. Karena beliau tahu membahas ilmu lebih afdal daripada sholat yang beliau kerjakan. Demikian pula ini ada ucapan yang sangat indah pula dari Ibnul Mubarak. Walamma qala Ibnul Mubarak, tatkala Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan, ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Malik. Jadi menurut Ibnul Mubarak, Imam Malik ini kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia kedudukannya, agung, mulia, tinggi, masya Allah Imam Malik. Laisa lahu katsiru salatin wala siyam. Padahal Imam Malik ini salatnya tidak banyak, puasanya tidak banyak. Illa an takuna, Imam Malik ya, illa an takuna lahu sarirah. Hanya saja Imam Malik ini punya amalan yang tersembunyi, punya amalan yang rahasia. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, Imam Malik itu bukan orang ahli ibadah. Sholatnya biasa, puasanya biasa. Tapi kenapa kedudukannya tinggi? Kenapa kedudukannya agung? Karena beliau punya amalan rahasia, amalan yang tersembunyi. Apa amalannya? Ta'aqqabahu Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi mengomentari ini amalannya ya. Kata Imam Adz-Dzahabi, maka alaihi min al-ilmi wa nashrihi afdal min nawafilis shaum was shalah liman arada bihillah. Yaitu kelebihannya Imam Malik itu adalah dari sisi ilmu. Beliau punya ilmu, beliau menyebarkan ilmu, dan ini lebih afdal daripada puasa sunnah, daripada sholat sunnah bagi orang yang niatnya baik, niatnya karena Allah. Jadi yang menjadikan Imam Malik itu hebat, mulia, agung, utama bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, tapi karena ilmunya disebarkan kepada orang ilmunya, dijelaskan kepada orang ilmunya. Karena menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah, puasa sunnah bagi orang yang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Imam Malik pernah ditegur, pernah ada yang negur Imam Malik. Walamma kata Pak Abdullah al-Umari atau al-Umari al-Abid ila Malik yahuddu ala al-infirad wal amal. Ada seorang ahli ibadah, Abdullah al-Umari, ya, ahli ibadah ini, kirim surat kepada Imam Malik menasihati Imam Malik supaya apa? Wahai Imam Malik, kau harus banyak menyendiri untuk ibadah. Kau harus banyak menyendiri untuk ibadah, untuk beramal. Jadi Imam Malik dinasihati. Jadi ulama saling menasihati ya. Wahai Imam Malik, kamu jangan hanya sibuk dengan ngajar saja. Kamu menyendiri untuk ibadah kepada Allah, sibuk menjadi ahli ibadah, dinasihati. Apa jawabannya Imam Malik? Kata Pak ilaihi Imam Malik. Imam Malik menjawab suratnya, isinya adalah Inna Allaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Allah itu membagi amalan sebagaimana Allah membagi rezeki. Rezeki yang dibagi-bagi. Demikian pula amalan juga dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Farubba rajulin futiha lahu fi shalah wa lam yuftah lahu fi shaum. Ada orang yang oleh Allah dibuka pintu sholat, tidak dibuka pintu puasa. Ada orang itu gampang sholat, banyak sholatnya, tapi puasa berat, sulit. Ada orang begini. Berarti Allah memberi kepada dia pembukaan dalam hal sholat, tidak dibuka dalam hal puasa. Wa akhar futiha lahu fi shadaqah wa lam yuftah lahu fi shaum. Ada lagi orang yang dibukakan oleh Allah pintu sedekah dan tapi tidak dibuka pintu puasa. Sedekah kok gampang sekali, tapi puasa sulit. Berarti tidak dibuka rezekinya berupa amalannya dalam hal sedekah, bukan dalam hal puasa. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Ada
ada orang yang lainnya yang dibukakan pintu jihad, senangannya jihad, bicaranya jihad, kepinginnya jihad, terus jihad, berarti dibuka oleh Allah untuk dia pintu jihad. Fanasrul ilmi min afdali a'malil birri. Sementara menyebarkan ilmu ini termasuk amal kebaikan yang paling afdal. Menyebarkan ilmu termasuk amal kebaikan yang paling afdal. Wa qad raditu bima futiha li fihi, dan aku rela dengan yang dibukakan oleh Allah untukku dalam hal menyebarkan ilmu. Allah buka bagiku itu menyebarkan ilmu, dan aku ridho dengan pembukaan Allah ini. Allah buka dalam hal penyebaran ilmu. Wa ma adunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Ya. Kamu kan ahli ibadah. Sementara aku bukan ahli ibadah, aku adalah ahli menyebarkan ilmu. Dan aku tidak merasa yang aku lakukan lebih rendah dari yang kamu lakukan. Jangan kau anggap aku lebih rendah menyebarkan ilmu, jangan dianggap lebih rendah. Jadi jangan kamu merasa lebih tinggi, jangan dianggap ini lebih rendah, tidak. Wa arju an akuna kilana ala khairin wa birrin, dan aku berharap kita semua, kamu dan aku, sama-sama dalam kebaikan dan dalam kebajikan. Subhanallah. Untuk lihat di sini ya. Jadi Imam Malik oleh Allah dibukakan pintu apa? Pintu ilmu. Ya. Yang mana Imam Syafi'i mengatakan mencari ilmu itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Puasa dengan sholat afdalan mana? Afdalan sholat. Berarti mencari ilmu lebih afdal daripada puasa sunnah. Ini ketika kita disuruh milih ya, disuruh milih, maka pilihannya adalah pilihan mencari ilmu. Kalau bisa dua-duanya, ya tentu lebih afdal dua-duanya dikerjakan. Tapi di sini Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ini diberi rezeki mudah dalam mencari ilmu, mudah dalam mendapatkan ilmu, tapi mungkin tidak diberi rezeki dijadikan sebagai ahli ibadah. Ya, karena ibadah itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada dua, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib kita kerjakan, yang tidak wajib ya semampu kita. Karena kita tidak mungkin mengerjakan semuanya. Perintah kerjakan semampunya, yang wajib kerjakan, yang tidak wajib semampunya. Sementara kalau larangan-larangan kita tinggalkan semuanya. Lalu di sini diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Saya bacakan ya kata-kata Imam Nawawi. Saya bacakan karena penting. Imam Nawawi di sini menyebutkan di dalam kitabnya Muqaddimah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Di sana beliau banyak berbicara tentang keutamaan ilmu, mencari ilmu dan yang lain-lainnya. Fahadhihi ahruf min atrafi ma jaa fi tarjihil istighal bil ilmi 'ala al-ibadah. Huruf-huruf ini, keterangan-keterangan ini, artinya Imam Nawawi sebelumnya telah menjelaskan seperti apa yang sudah kita bahas tadi ya. Huruf-huruf ini menjelaskan tentang keutamaan menyibukkan diri dengan ilmu daripada sekedar ibadah. Ya, lebih afdal mencari ilmu daripada ibadah. Saya kasih contoh lagi sekarang ini. Misalnya sekarang ini ada orang ngaji jam 4 sampai jam 5 ngaji Al-Quran. Jam 4 sampai jam 5 ngaji Quran saja. Dapat berapa juz itu? Mungkin sekitar 2 juz. Dengan orang yang tidak ngaji baca Al-Quran tapi hadir majelis taklim ini, afdalan mana? Afdalan mana? Tanyakan Imam Syafi'i, tanyakan Imam Malik, tanyakan Imam Ahmad, tanyakan Imam Abu Hanifah. Jawabannya sama semuanya. Lebih afdal yang mencari ilmu, lebih afdal yang di majelis ilmu. Kenapa? Waqad jaa'a an jama'atin min as-salaf mimman lam adhkur nahwa ma dzakartum. Kata Imam Nawawi, masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lainnya yang belum beliau sebutkan. Di samping yang kita sebutkan tadi ya, nukilan-nukilan tadi, masih banyak yang belum beliau nukil dari ucapan para ulama yang mereka mengatakan lebih afdal mencari ilmu daripada sekedar ibadah sunnah. Walhasil, kesimpulannya ini, walhasilu annahum muttafiquna ala anna al-istighal bil ilmi afdal min al-istighal bi nawafil as-sawm
afdal daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah berupa puasa, berupa salat, berupa zikir dan yang lainnya daripada ibadah-ibadah badan yang sunnah. Jadi ini kesepakatan ya. Semuanya ulama sepakat bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan amal-amal ibadah yang sunnah, puasa, sholat, zikir dan ibadah-ibadah badan yang lainnya yang sunnah. Wa min dalailihi siwa ma sabaq, di antara dalil-dalil selain yang telah disebutkan, anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wal muslimin. Nah, ini di antara alasan-alasannya ya. Selain yang telah disebutkan tadi itu masih ada lagi ya, bahwasanya manfaat ilmu itu untuk orang tersebut dan untuk kaum muslimin. Wan nawafil al-madhkura mukhtassah bihi. Sementara ibadah yang dilakukan ya, puasa sunnah, sholat sunnah, zikir, ngaji Quran, manfaatnya untuk siapa? Untuk orang itu sendiri, untuk orang itu sendiri. Sementara ilmu untuk dia disebarkan ke orang lain. Jadi manfaatnya itu menyebar. Wali annal ulama warathatul anbiya wa la yusaful muta'abbiduna bidzalik. Karena ulama itu pewaris nabi. Ya, ada hadisnya kan, innal ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Tidak ada hadis yang mengatakan ahli ibadah pewaris nabi. Ada enggak? Ada enggak hadis seperti itu? Innal ubad warathatul anbiya. Tidak ada. Jadi pewaris nabi itu adalah ulama, orang berilmu, bukan ahli ibadah. Jadi pewaris nabi adalah orang berilmu, bukan ahli ibadah. Wali annal 'abida tabi'un lil 'alimi muqtadin bihi muqallidun lahu fi ibadatihi wa ghairiha wajib 'alaihi ta'atuh wa la yanaqis. Demikian pula ahli ibadah ya, ada ahli ibadah, ada orang berilmu. Yang benar adalah ahli ibadah mengikuti orang berilmu, mengikuti orang berilmu dalam ibadahnya dan wajib taat kepada orang berilmu, bukan kebalikannya. Bukan orang berilmu mengikuti ahli ibadah, bukan orang berilmu taat kepada ahli ibadah, kebalikannya. Ahli ibadah mengikuti orang berilmu, ahli ibadah taat kepada orang berilmu. Ya. Jelaskan keterangannya. Alhamdulillah. Wa li'anna al-'ilma tabqa faidatuhu wa atharuhu ba'da sahibihi wan nawafila tanqati'u bi mauti sahibiha. Demikian pula ilmu faedahnya tetap ada walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Sementara ibadah, kalau orangnya mati, bisa tidak ibadah? Terputus. Jadi ilmu itu faedahnya tetap ada, tetap terus menyebar, walaupun orangnya sudah mati. Sementara ibadah, orangnya mati, selesai, tidak bisa ibadah lagi, terputus. Wali annal ilma sifatun lillahi ta'ala. Demikian pula ilmu itu adalah merupakan sifatnya Allah Ta'ala. Allah itu al-alim. Jadi orang berilmu berarti dia berusaha untuk mempunyai ilmu, yang mana ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wali annal ilma fardhu kifayah, a'ni al-ilma alladhi kalamuna fihi wa kana afdal minan nafilah. Wa qad qala al-imam Imam al-Haramain rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Ghiyadi. Saya bacakan dulu dan saya jelaskan. Fardul kifayati afdal min fardil 'ain min haitsu anna fa'ilahu yasuddu masaddal ummah wa yusqitu al-haraja 'anil ummah wa fardul 'ain qasirun 'alaihi wa billahi taufiq. Karena ilmu itu juga fardhu kifayah. Ilmu itu ada dua. Ilmu ada dua ya, kita bahas kemarin. Ada ilmu yang fardhu 'ain, ada ilmu yang fardhu kifayah. Ilmu yang fardhu 'ain yang wajib adalah ilmu yang kita terjun ke dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, ilmu yang wajib. Contohnya ilmu tentang sholat, ya, ilmu tentang wudu, tentang
tentang istinja, tentang air, tentang puasa dan misalnya ini fardu ain, wajib masing-masing orang. Jadi ini harus, nggak boleh tidak, harus. Tapi ada lagi ilmu yang tidak wajib, yang fardu kifayah. Lainnya orang kalau menekuni yang fardu kifayah ini afdal. Kenapa? Karena dia menutupi kebutuhan umat. Karena yang dibutuhkan umat dan dia memenuhi kebutuhan umat. Karena kalau tidak dia belajar, umat tidak akan tahu masalah itu. Dia dibutuhkan umat, menutupi kebutuhan umat. Dia menutupi sesuatu yang harus ditutupi, sehingga umat tidak dosa semuanya. Kalau dia tidak terjun ke sana, semua umat ini bakal berdosa. Ilmu yang fardu kifayah. Ya seperti contohnya gampangnya itu ilmu faraid, contohnya aja ya, ilmu bagi waris. Kalau tidak ada orang belajar ilmu faraid, semuanya dosa. Sementara ada orang yang belajar hebat. Karena apa? Dia menghilangkan dosa dari umat. Dia telah memenuhi kebutuhannya umat. Itu contoh saja, dan masih banyak ilmu yang lainnya. Termasuk juga ilmu kedokteran, itu juga fardu kifayah. Kalau tidak ada orang Islam belajar ilmu kedokteran, semuanya dosa. Jadi harus ada orang Islam yang belajar ilmu kedokteran. Jadi dia juga afdal karena dia menutupi kebutuhan umat. Dia menghilangkan dosa daripada umat. Kalau semuanya tidak ada yang belajar ilmu kedokteran, dosa semuanya. Jadi pokoknya ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Subhanallah. Kemudian berikutnya lagi, wa qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala. Berkata al-Khatib al-Baghdadi, semoga Allah merahmatinya, talabul hadits fi hadzal zaman afdal min sa'iri anwa'it tatawwu li ajli durusis sunan wa khumuliha wa dhuhuril bid'ah wa isti'la'i ahliha. Mencari ilmu hadis, ilmu hadis maksudnya ilmu syariat, ilmu agama pada zaman ini, pada zamannya Al-Khatib Al-Baghdadi ya, ratusan tahun yang lalu. Apalagi zaman kita sekarang ini. Mencari ilmu agama pada zaman ini lebih afdal dari berbagai macam ibadah sunnah. Karena apa? Karena pada zaman ini ilmu sudah semakin hilang. Ilmu agama semakin hilang. Ilmu agama semakin dilupakan. Justru yang muncul adalah penyimpangan-penyimpangan. Yang muncul adalah bid'ah-bid'ah. Orang yang nyimpang justru yang menang. Maka kita harus belajar ilmu agama. Sekarang kan penyimpangan di mana-mana. Yang dibela malah penyimpangan. Baik yang mengajarkan ajaran liberal, sekuler, pluralisme, yang mengajarkan ajaran mencaci maki sahabat, mencaci maki istri Nabi, ini menyebar semuanya. Nah kalau kita nggak belajar ilmu agama untuk bantah mereka, yang bantah mereka siapa? Buku tidak bisa bantah. Yang bantah adalah yang membaca buku, yang mempelajari buku. Karena itu mencari ilmu pada zaman sekarang ini, ilmu agama, ilmu syariat, terutama ilmu hadis, lebih afdal dari berbagai macam ibadah sunnah. Afdalan mana? Mencari ilmu, ya jam 4 sampai jam 5 mencari ilmu dengan nonton sinetron. Kalau ngaji Quran aja lebih afdal cari ilmu, ya lebih afdal cari ilmunya, apalagi sekedar nonton sinetron. Selanjutnya, waqala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi rahimahullah taala, wa fadlul ilmi 'ala al-ibadat min haitsu inna naf'al ilmi yata'adda ila kafatil khalq wa fihi ihya'ud din wa huwa tilwan nubuwah. Keutamaan ilmu daripada ibadah itu adalah dikarenakan manfaatnya ilmu itu menyebar kepada orang lain, menyebar kepada semua makhluk. Demikian pula manfaatnya ilmu pula menghidupkan agama, agama menjadi hidup. Demikian pula manfaat ilmu karena dia itu berada di bawahnya Nabi. Jadi Nabi sekarang tidak ada, yang ada adalah pewarisnya Nabi, para ulama, orang-orang yang berilmu. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, wa mimma yadullu ala tafdilil ilmi ala jami'in nawafili anna al-ilma yajma' jami'a fadailil al-mutafarriqah. Di antara dalil keutamaan ilmu dibandingkan berbagai macam ibadah sunnah, karena ilmu itu mencakup semua keutamaan amalan yang bermacam-macam. Jadi keutamaannya sholat, keutamaannya puasa,
anwa'id dzikir. Mencari ilmu ini adalah merupakan macam dzikir yang paling afdal. Jadi kita sedang berzikir ini. Bahkan ini merupakan dzikir yang paling afdal. Wa huwa afdalu anwa'il jihad. Dan mencari ilmu ini termasuk macam jihad yang paling afdal. Jihad itu kan macam-macam ya. Jihad melawan nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang munafik, jihad melawan segala macam. Dan mencari ilmu ini adalah merupakan macamnya jihad yang paling afdal. Jadi jangan diremehkan mencari ilmu. Karena kalau tidak ada orang yang mencari ilmu seperti antum kayak gini, mau jadi apa agama ini? Rusak ada agama, rusak. Untung masih ada orang-orang pilihannya Allah. Seperti antum ini pilihannya Allah. Iya, kalau tidak dipilih Allah tidak bisa. Duduk di majelis taklim seperti ini, digurui seperti ini, itu tidak gampang. Hanya orang-orang yang punya sifat tawadhu yang sanggup. Kalau orang di hatinya ada perasaan sombong dan tulisannya tidak akan sanggup duduk seperti ini, digurui. Apalagi gurunya mungkin lebih muda, apalagi mungkin yang hadir itu merasa ilmunya lebih tinggi, ya S2, S3, S4 dan yang lainnya gelarnya banyak. S4 tidak ada ya, S3, mohon maaf. Seandainya ada. Kemudian berikutnya lagi waqala aidan. Berkata pula Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa qad nassa al-a'immatul arba'atu ala anna talabal ilmi afdal min salatin nafilah. Telah dinaskan, ya telah dinaskan. Dinaskan itu telah dikatakan, telah dipastikan oleh 4 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya telah menaskan, semuanya telah memastikan bahwasanya mencari ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Was-salatu afdal min as-siyamil mutatawwi' bihi. Sementara salat itu lebih afdal dari puasa sunnah. Fayakunu al-ilmu afdal min as-siyami bi tariqil aula. Karena itu mencari ilmu lebih afdal daripada puasa sunnah, lebih patut lagi. Karena kalau kita bicara afdalan, ya puasa sunnah dengan sholat sunnah, afdalan mana? Afdalan sholat sunnah. Mencari ilmu dengan sholat sunnah, afdalan mana? Afdalan mencari ilmu. Berarti mencari ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah. Membaca Al-Quran dengan sholat sunnah, afdalan mana? Afdalan sholat sunnah. Karena sholat sunnah ada Al-Qurannya di dalamnya. Sehingga mencari ilmu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Kalau kita disuruh milih, contohnya pilihannya kayak sekarang ini loh ya. Di masjid ini misalnya, ada orang jam 4 sampai jam 5 ngaji Quran, tidak mau ikut pengajian. Dengan orang yang Qurannya ditutup untuk ikut pengajian, afdalan mana? Afdalan yang ikut pengajian. Karena itu beberapa tahun yang lalu pada musim haji ketika saya masih belajar di Arab Saudi ya, antara tahun 1418, 19, 20 dan 21 ya. Jadi antara tahun 98 sampai 2001, 98, 99, 2000, 2001. Itu ada 4 musim haji. Itu selama 4 musim haji ini ya, alhamdulillah kami diberi kesempatan oleh Allah untuk membimbing jamaah haji. Itu di Masjid Khaif. Masjid Khaif itu masjid yang ada di Mina. Yang mana di Mina itu selalu ada pengajian. Di Mina selalu ada pengajian pagi ada pengajian, siang pengajian, sore pengajian di Masjid Khaif ini. Itu antum cari Al-Quran tidak nemu. Antum cari Al-Quran di Masjid Khaif tidak nemu waktu itu ya, entah sekarang. Ya, sekarang belum ada kesempatan Masjid Khaif lagi. Karena semenjak 2001 sampai sekarang belum pernah haji lagi, belum diizinkan oleh Allah untuk pergi haji. Sudah 10 tahun lebih. Waktu itu tidak ada Al-Quran. Mungkin orang heran, ini bagaimana sih pemerintah ini kok tidak ada Al-Qurannya? Padahal maksudnya apa? Lebih afdal kamu mendengarkan pengajian daripada membaca Al-Quran. Toh pengajiannya berbagai macam bahasa. Bahasa Arab ada, kemudian juga ada mufti-mufti, bahasa Indonesia ada, bahasa India ada, berbagai macam bahasa. Sengaja memang tidak diberi Al-Quran di sana karena mereka disuruh mendengarkan pengajian daripada ngaji
ngaji Al-Quran. Ya, kesempatan ngaji Quran nanti di Masjidil Haram bisa, di Indonesia bisa, di mana-mana bisa. Sementara pengajian ini kesempatan, mumpung ada pengajian, jangan disia-siakan. Ya. Kemudian beliau jelaskan lagi, siapa yang menjelaskan tadi? Al-Hafidz Ibnu Rajab ya. Fa innal ilma misbahun yustadau bihi fi dhulmatil jahli wal hawi. Faman sara fi tariqin ala ghairi misbah lam ya'man an yaqa'a fi bi'rin bawar fayaqtib. Ya, karena ilmu itu adalah cahaya yang memberikan penerangan. Sementara kebodohan, tidak ada ilmu itu adalah kegelapan. Sehingga dengan ilmu yang gelap menjadi bercahaya. Orang yang berjalan tidak ada cahayanya, gelap, nanti kuatnya dia masuk ke dalam sumur. Jadi kalau ada sumur ya, ini gelap, kita tidak tahu masuk sumur nanti. Demikian pula orang tidak berilmu, maka dia akan masuk ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir daripada bab ini, sepertinya kita masih ada bab lagi nanti kita bahas, waktunya insyaallah masih cukup. Wandur ila fikhi Ibnu Mas'ud. Ya, antum perhatikan sekarang ini fikihnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini beliau sedikit puasa karena beliau merasa kalau puasa itu badannya lemah, tidak kuat. Beliau lebih senang milih membaca Al-Quran daripada puasa sunnah maksudnya ya. Ada puasa Nabi Dawud, puasa Senin Kamis. Lah, sahabat Ibnu Mas'ud kalau puasa lemah, kalau puasa baca Quran itu rasanya tidak kuat, malas. Sementara beliau lebih senang membaca Al-Quran, dibukakan oleh pintu baca Al-Quran. Sehingga beliau lebih memilih tidak puasa sunnah demi membaca Al-Quran. Ya, beliau mengatakan, innahu yamna'uni min qira'atil Quran wa qira'atul Quran ahabbu ilayya. Sesungguhnya puasa sunnah itu menghalangi aku daripada membaca Al-Quran, sedangkan membaca Al-Quran lebih aku sukai. Jadi beliau tidak puasa sunnah, karena kalau puasa sunnah nanti kuatnya tidak bisa baca Al-Quran, tidak kuat baca Qurannya. Sementara beliau lebih senang baca Al-Quran, sehingga beliau tidak puasa sunnah demi membaca Al-Quran. Bagaimana pula dengan mencari ilmu? Karena membaca Al-Quran ini dimaksud berarti mencari ilmu ya. Karena orang-orang dulu kalau baca Quran bukan sekedar baca begitu saja, membaca dan mengambil ilmu dari Al-Quran. Apalagi beliau juga merupakan pakar tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kita menyelesaikan bab ini, yaitu adab yang nomor ke-35. Intinya adalah ini motivasi ya, yang semangat mencari ilmu, terutama ilmu agama. Kemudian kita berusaha mengamalkan ilmu itu semampu kita, dan kita sebarkan ilmu itu, disebarkan ilmunya. Masya Allah, itu amalan yang paling afdal, lebih afdal dari sholat sunnah, lebih afdal dari puasa sunnah, lebih afdal daripada membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Bahkan ketika disuruh milih antara ahli ibadah dengan orang berilmu, afdalan siapa? Afdalan orang berilmu. Satu contoh kisah dalam hadis Nabi, satu orang yang membunuh 99 orang, dia kepingin taubat. Ya, dia tanya, kemana kira-kira saya mau taubat, musyawarah dengan siapa? Diberitahu orang ahli ibadah, di sana ada ahli ibadah, datang ke sana. Wahai Tuhan ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang, mau taubat, boleh apa tidak? Kata ahli ibadah apa? Oh, tidak boleh. Kamu sudah bunuh orang banyak, tidak boleh kamu taubat. Jadi orang taubat malah ditutupi pintunya. Karena apa? Karena bodoh. Ahli ibadah tidak ada ilmunya. Akhirnya sekalian aja sudah dibunuh sekalian ahli ibadahnya. Jadi genap berapa? 100 sekalian. Tapi dia tetap pengen taubat. Akhirnya ditunjukkan kepada ahli ilmu, orang berilmu. Orang berilmu paham. Kata orang berilmu, yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat itu siapa? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat. Silakan bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah. Yang penting taubatnya taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, dan tidak akan mengulangi selama-lamanya, yang banyak beramal soleh. Kemudian kata orang berilmu itu, kamu harus hijrah. Negeri tempatmu adalah negeri tempatnya orang yang tidak baik, kamu hijrah ke sana. Hanya dia hijrah, di tengah jalan dia mati. Singkat cerita, akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Dia baru taubat, belum beramal apapun. Ya. Jadi perbedaan antara orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Ada cerita lagi. Cerita ini biasanya dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala, dinisbahkan kepada beliau. Kita ambil aja faedahnya ya. Yaitu ketika beliau setelah salat malam tahajud dan berzikir, tiba-tiba ada semacam asap yang masuk ke dalam ruangannya. Kemudian asap itu mengatakan, aku adalah Tuhanmu, ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Al-an ahlaltu ma haramtu lak. Sekarang ini aku halalkan untukmu semua yang haram. Iya. Jadi ada asap masuk, tiba-tiba asapnya membentuk satu bentuk, dan asap ini mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Sekarang ini semua yang haram menjadi halal khusus bagimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Kata beliau, ikhsa aduwallah, pergilah, kau adalah musuhnya Allah, kau adalah syaitan. Disuruh pergi. Ya. Kemudian apa kata asap itu? Kalau gitu kamu berhasil sekarang. Padahal aku baru menyesatkan sekian banyak orang dengan kata-kata yang sama. Yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak tertipu karena apa? Karena beliau orang alim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu orang alim, orang ulama besar, ilmunya mendalam. Madhabnya madhab Hambali. Ada yang mengatakan tercampur dengan madhab Syafi'i, dua madhab. Ya. Ulama besar. Kata setan apa? Aku baru menyesatkan banyak orang dengan kata-kata yang sama. Bahkan ada versi mengatakan, aku baru menyesatkan 300 orang dengan kata-kata yang sama. Karena kalau orang yang ahli itu adalah orang bodoh, ketika ada asap datang masuk ke ruangannya mengatakan aku adalah Tuhanmu, sekarang semuanya menjadi halal bagimu. Senang tak kira-kira dia? Wah, berarti saya telah mencapai hakikat. Ya, mencapai hakikat kekafiran. Mencapai hakikat kekafiran. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya, wahai Syekh Abdul Qadir, Anda tahunya dari mana kalau itu adalah syaitan? Tahunya dari mana kalau syaitan? Tahunya dari Al-Quran. Pertama-tama firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Sementara ini berbentuk asap, tidak mungkin Allah kayak gini, tidak mungkin Allah berbentuk asap kayak gini. Ya. Kemudian yang kedua juga dari Al-Quran pula, Allah berfirman, Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak akan memerintahkan orang berbuat keji. Sementara dia menyuruh saya berbuat keji, saya disuruh berbuat yang haram. Karena ada orang berkeyakinan gitu itu, ya, sudah mencapai hakikat, yang haram menjadi halal. Minum bir hitam tidak apa-apa, katanya sama dengan minum kopi. Ya, wah, tidak ada seperti itu, ajaran gitu-gitu tidak ada. Ya, jadi itu intinya ya. Jadi kelebihan ilmu itu lebih afdal daripada kelebihan ibadah. Atau daripada saya tambah satu poin, lebih baik pertanyaan saja. Karena kemarin kita tidak ada pertanyaan cukup banyak. Untuk akhwat juga kalau mau tanya silahkan ya, langsung aja dengan kertas. Kertasnya dimasukkan ke di bawahnya tabir. Nanti ada teman-teman insyaallah di belakang yang lihat dibawa ke sini. Jadi jangan lewat SMS. Ikhwan juga lewat kertas. Maka silakan ditanyakan yang berhubungan dengan materi hari ini atau materi yang kemarin-kemarin. Saya tunggu pertanyaannya. Karena mungkin penting ya, ada hal-hal yang mungkin kemarin belum jelas, silakan ditanyakan. Daripada saya tambah lagi. Karena alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di poin nomor 35. Padahal kita baru 11 hari. Dari sehari kita berapa poin kalau dibagi? Dari 3 poin ya. Masih belum ada selanjutnya berarti ya. Ya, Fadl silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk ikhwan dan akhwat yang berkaitan dengan materi hari ini atau materi-materi yang kemarin, saya tunggu. Soalnya saya khawatir nanti besok tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan, dan mumpung sekarang ada waktu untuk sesi tanya jawab, silakan.
sambil saya tunggu pertanyaannya, saya jelaskan. Ini ada yang masuk, tanya ada dulu. Ini sebenarnya tadi dari awal ada pertanyaan, cuma sepertinya di luar materi ini, panjang sekali. Dan juga tulisannya kurang jelas, saya kurang bisa membacanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mana yang didahulukan, sholat tahiyatul masjid atau mendengarkan kajian? Nah, kalau ini ada dalilnya. Dalilnya waktu itu Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Khutbah Jumat, lalu ada orang datang langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, "Sholaita ya fulan, kamu sudah sholat?" Qala la, belum ya Rasulullah. Qala qum farka rakaatain, berdiri dulu, sholat dulu 2 rakaat. Kalau khutbah Jumat saja itu masih tetap sholat tahiyatul masjid, apalagi sekedar pengajian. Jadi kalau pengajian ini datang tetap sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini ada pertanyaan, sama pertanyaannya, hanya bedanya ya. Apabila kita telah datang ke majelis taklim yang berada di masjid dan kita langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid, dikarenakan takut ketinggalan ilmu, apa dibolehkan? Jawabannya sama dengan tadi ya. Nah, kalau tidak ingin ketinggalan ilmu, ya jangan terlambat datangnya. Karena tadi saya lihat ketika dimulai yang datang belum terlalu banyak. Jadi termasuk adabnya penuntut ilmu itu guru nunggu murid atau murid nunggu guru. Itu nanti ada adabnya. Jadi adabnya itu adalah murid nunggu guru, bukan guru nunggu murid. Walaupun gurunya masih muda, jangan berarti kalau sudah tua nanti yang nunggu harus guru, tidak. Kita tidak bicara muda tua ya, kita bicara di sini majelis taklim. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tentang perintah Nabi kepada para pemuda untuk segera menikah agar lebih bisa menundukkan pandangan dan kalau belum mampu agar puasa. Kemudian apakah boleh beralasan untuk menuntut ilmu, akhirnya menunda menikah, kemudian puasa padahal sudah mampu untuk menikah? Dan apa maksud mampu dalam hal ini, juga kemampuan dalam hal ilmu, dan harus bagaimana ilmunya? Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaannya. Pertama-tama tentang menuntut ilmu itu apakah menghalangi orang untuk menikah? Sebenarnya tidak. Justru tidak sedikit daripada penuntut ilmu setelah menikah tambah semangat dalam mencari ilmu. Karena kalau nunggu selesai dulu, S1 dulu, S2 dulu, S3 tidak nikah-nikah. Terutama orang perempuan. Kalau nunggu sampai saya dituntut oleh orang tua saya sampai jadi dokter dulu baru nikah, nanti jadi dokter umurnya berapa? Umurnya sudah 30, 35, nanti aja tidak menikah. Jadi jangan takut. Bukan berarti orang kalau menikah nanti ilmunya terganggu, tidak, menikah aja. Sambil menikah, sambil kuliah, tidak masalah. Tidak masalah. Dan insya Allah dengan pernikahan itu malah membantu untuk kuliah. Yang penting suami istri saling memahami ya, saling memahami, saling pengertian. Jadi intinya menikah itu tidak menghalangi seseorang untuk terus mencari ilmu. Kemudian mengenai orang kalau sudah mampu menikah harus menikah. Mampu itu apa? Ya, manis tato aminkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kamu yang telah mampu al-ba'ah? Ba'ah itu kalau kita lihat pendapat para ulama ada 2. Ba'ah itu adalah pertama-tama mampu berhubungan suami istri, yang kedua mampu memberikan nafkah. Itu namanya ba'ah. Adapun ilmu perlu apa tidak? Ya perlu. Jadi sebelum nikah itu harus punya ilmunya nikah. Karena itu ada sebagian teman yang pernah berada di Malaysia, mereka mengatakan di Malaysia itu sebelum menikah itu ada semacam apa namanya
bagi yang mau nikah ada daurahnya, daurah fikih munakahat. Jadi fikih bahas masalah nikah ini perlu. Jadi sebelum nikah harus punya ilmu yang nikah. Tanggung jawabnya suami istri itu apa, hak dan kewajibannya apa, kemudian bagaimana merengkuh rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu penting sekali. Jadi ilmu itu penting ya. Tapi yang dimaksud di dalam hadis itu Pak, itu maksudnya adalah mampu hubungan suami istri dan mampu memberikan nafkah. Namun demikian ilmu juga penting. Jangan sampai nanti nikah tidak punya ilmu, akhirnya rumah tangganya tidak karu-karuan. Ya. Kemudian pertanyaannya lagi di sini, Ustaz menanyakan tentang bab kemarin mencatat. Kalau kita membawa kitab pada saat menghadiri pengajian, sedangkan guru yang memberikan pelajaran yang disampaikan sama persis dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap mencatat atau sudah cukup yang di kitab itu? Tentu tidak ya, karena guru ketika menerangkan, keterangannya guru ada nggak di kitab? Ya tidak ada. Jadi yang dicatat di sini adalah keterangannya gurunya. Seperti kitab yang antum bawa tadi itu. Itu bukankah banyak keterangan yang tidak ada di kitab? Ada enggak? Banyak tadi. Jadi di kitab banyak penjelasan-penjelasan. Nah guru lebih menjabar, luaskan lagi. Seperti di majelisnya para ulama gitu. Di majelisnya para ulama semuanya bawa kitab. Tapi mereka mencatat. Yang dicatat adalah penjelasannya para ulama. Jadi bukan berarti kalau sudah punya kitabnya tidak mencatat ya, dicatat. Dicatat tetap. Dicatat ini penting sekali. Sambil juga di belakang, barangkali akhwat ada yang tanya, dilihat ya, barangkali di bawah ada kertas, mau dibawa ke sini. Bolehkah menyampaikan ilmu sedangkan kita baru belajar ilmu berdasarkan apa ini kurang jelas? Pengetahuan. Allah alam yang saya pahami di sini, bolehkah penuntut ilmu itu yang baru belajar menyampaikan ilmu, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Boleh dengan catatan yang dia sampaikan adalah ilmu yang dia miliki. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jadi ilmu yang kita miliki kita sampaikan. Dan mengajar ilmu itu tidak harus gini, tidak harus pengajian kayak gini, tidak harus gini. Di mana-mana kita bikin, di mana-mana kita bisa menyampaikan ilmu, di pasar, di kantor, di kampus, atau juga mungkin disampaikan ilmu kepada anak-anak kecil. Ya, anak-anak 5 anak kecil disampaikan ilmu apa usul karata, ilmu Al-Quran, TPD dan yang lainnya. Masya Allah, itu adalah ilmu yang benar-benar mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia nanti. Bagaimanakah sudut pandang seorang muslim terhadap ilmu dunia, di mana dia sangat ambisius menjadi ilmuwan atau profesor atau doktor, dan untuk ilmu agama dia percayakan pada saudaranya yang lain? Tidak ada seperti ini. Kalau dia mau jadi profesor doktor silahkan, monggo, boleh dan boleh. Tapi tetap ilmu agama nomor 1. Dia harus tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana hukumnya air, bagaimana cekok yang benar. Kemudian juga bisa membaca Al-Quran. Dia mau belajar ilmu tafsir harus. Jangan sampai seperti yang saya ceritakan kemarin, Pak Rektor, Profesor, Doktor, gelarnya banyak, ngaji Al-Quran, nggak bisa. Bagaimana seperti itu? Jadi bukan berarti ilmu umum nggak boleh, ya ilmu umum silahkan. Karena itu kalau mau jadi presiden kan harus sekolah juga kan. Presiden sekarang aja doktor, berarti presiden ke depan harus profesor, doktor. Ya, jadi ilmu umum silahkan, monggo, penting. Saya tidak mengatakan tidak penting ya. Jadi bagi yang mendengarkan semuanya saya katakan ilmu umum penting, ilmu umum penting, ilmu umum penting. Tapi ilmu agama tetap nomor 1. Ilmu agama tetap nomor 1. Ilmu agama tetap nomor 1. Nah, jangan sampai salah paham nanti. Belajar ilmu agama saja, ilmu umumnya ditinggalkan. Tidak. Kita penting. Allah mengatakan apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Di dalam ayat ini
Allah menyuruh kita membuat persiapan-persiapan menghadapi peperangan semampu kita. Wahai lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili. Yang dimaksud kekuatan pada zaman Nabi itu adalah ar-rami. Ar-rami itu adalah memanah. Karena pada zaman Nabi senjatanya adalah panah. Kalau senjata kita sekarang ini kekuatannya adalah bikin nuklir. Orang Islam harus bisa membuat nuklir. Bagaimana bisa bikin nuklir? Ya belajar cari ilmu, belajar ilmu nuklir, ilmu kimia, seperti itu. Walaupun nuklir itu nggak mungkin dipakai, tapi nuklir itu tujuannya hanya untuk turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, untuk menakut-nakuti. Kalau ibaratnya orang punya kumis, nuklir itu adalah kumis yang dipelintir. Ya. Kumis kan nggak bisa mukul, cuma untuk nakut-nakuti saja, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa punya nuklir kalau kita nggak belajar ilmu? Demikian pula untuk menjalankan pesawat F-16. Bagaimana kalau kita nggak belajar ilmu perpilotan? Ilmu perpilotan itu? Ilmu penerbangan, tapi jangan jadi penerbang ya. Penerbang terbangan itu. Kalau jadi penerbang F-16 tidak apa-apa. Jadi ilmu umum itu penting ya, sekali lagi penting. Karena saya anjurkan kepada antum, ilmu umum tetap jalan terus, usahakan. Kalau antum punya kesempatan belajar S1, ada kesempatan S2, belajar S2, ada kesempatan S3, S3. Sekarang ini butuh gelar. Karena sekarang ini mau masuk kemana-mana butuh gelar. Ada orang yang takut menghafal Al-Quran karena takut berdosa jika hafalannya hilang. Bagaimana ini Ustaz? Jangan takut seperti itu. Karena hilangnya hafalan itu macam-macam. Yang dimaksud hilangnya hafalan itu berdosa adalah karena dia menyia-nyiakan Al-Quran, dia menyepelekan Al-Quran. Kemarin rajin membaca, sekarang tidak rajin membaca. Adapun kalau hilangnya hafalan karena yang lainnya, karena mungkin banyak problem, karena sakit, karena stres, karena apa, ya tidak berdosa. Karena itu bukan kesengajaan dia menghilangkan hafalan. Ya dosa itu adalah dia hafal kemudian dia dengan sengaja menyia-nyiakan Al-Quran. Biasanya ngaji, sekarang tidak ngaji lagi. Jadi jangan takut seperti itu. Dan ini ketakutan yang tidak berdasar. Yang benar adalah tetap belajar ngaji Al-Quran, tetap menghafal Al-Quran. Soal nanti lupa, tidak lupa, jangan dipikiri. Yang penting kita berupaya untuk terus menjaga hafalan. Apa yang harus kita lakukan pada saat dalam sholat imam membaca doa qunut, mengaminkan amin dalam hati atau diam saja? Yang benar adalah kalau imamnya baca qunut, kita mengaminkan. Apakah qunut witir ataukah qunut subuh? Kalau imamnya qunut, pendapat yang benar adalah makmumnya ikut qunut. Ini fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu madzhab Hambali. Madzhab Hambali berpendapat qunut subuh itu tidak ada. Qunut subuh itu tidak ada. Madzhab Syafi'i berpendapat qunut subuh ada. Tapi apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza shallaita khalfa rajulin yaqnut fatabi'hu wa amin ala du'ai." Kalau kamu sholat di belakang imam yang qunut, kamu ikuti dan kamu amini. Jadi kalau imamnya qunut, kita ikut qunut, kita angkat tangan, kita ikut amin. Ini fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal beliau meyakini qunut itu tidak ada. Cuman kalau kita jadi makmum, ikut imamnya. Ya, ini saya kira cukup pertanyaannya, tinggal 2 lagi saya jawab. Ustaz mau tanya, apakah boleh menuntut ilmu kepada beberapa guru atau ustaz yang berbeda dalam manhaj atau cara beragama? Dilihat dulu bedanya seperti apa. Kalau bedanya beda-beda yang prinsip, ya jangan. Jadi kepada guru yang misalnya dia mengajarkan acara liberal, sekuler, pluralisme, mengajarkan mencaci maki para sahabat Nabi, mengajarkan mencaci maki istrinya Nabi, mengajarkan mengkultuskan para imam, ya, dan pokoknya kalau prinsip perbedaannya ya jangan. Karena kita khawatir nanti kita akan terbawa kepada penyimpangan yang prinsip itu. Ustaz, sedikitnya waktu luang setelah kami berumah tangga, manakah yang lebih afdal kami prioritaskan? Memperkuat bahasa Arab dan hafalan Quran kami, ataukah mencari tambahan penghasilan
wajibkan mencari penghasilan itu untuk apa sih? Untuk apa penghasilan itu? Yang penting untuk makan ada, kita tidak kelaparan. Untuk pakaian ada. Selebihnya itu adalah kelebihan. Rasulullah SAW mengatakan orang terkaya itu siapa? Orang terkaya itu adalah orang yang mempunyai 3 hal. Idza asbaha ibnu adam aminan fi sirbi, mu'afa fi jasadi, wa 'indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya fi hadafiriha. Apabila pada suatu pagi seorang anak manusia itu dalam keadaan aman, seperti kita ini aman, alhamdulillah tidak ada perang. Tidak seperti di Suriah, tidak seperti di Myanmar, kita aman, tidak ada perang. Mu'afat fi jasadi, badannya sehat, tidak sakit. Kemudian wa 'indahu qutu yaumih, makanan hari itu ada. Maka seakan-akan dunia seisinya milik dia. Karena kalau nuruti penghasilan terus, nuruti dunia tidak akan ada selesainya. Kecuali kalau kita bisa bagi dua-duanya, cari dunia jalan terus, cari ilmu jalan terus. Nah, ini bagus kalau bisa dua-duanya, kalau bisa, masya Allah. Tapi kalau harus memilih, maka diprioritaskan cari ilmu dulu. Cari ilmu, penghasilan, yang penting secukupnya terpenuhi. Makan ada, pakaian ada, jadi sandang, pangan, papan, yang pokok-pokok ada. Alhamdulillah, selebihnya untuk ilmu. Karena kalau nuruti dunia tidak ada selesainya. Terutama Ramadan sekarang ini. Ramadan ini semua orang sibuk cari ilmu, semua orang sibuk ibadah, sementara juga pasarnya dalam keadaan rame-ramenya pasar. Ini godaan ini. Di sini orang ibadah semuanya sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sementara di pasar tetap sibuk dengan berdagang di pasar. Dan nuruti pasar terus sampai kapan terus? Setiap Ramadan semua orang sibuk ibadah, itu sibuk di pasar. Nuruti dunia tidak ada selesainya. Nanti ada penjelasan. Ada 2 kelompok yang tidak pernah kenyang. 2 kelompok tidak pernah kenyang, yaitu orang yang mencari ilmu dan orang mencari dunia, tidak pernah kenyang. Orang cari ilmu tidak bisa kenyang, terus selalu haus. Orang cari dunia tidak bisa kenyang. Mungkin antum sekarang punya niat, saya sekarang punya niat akan kerja. Kalau kata saya sudah mendapat harta 1 miliar, saya akan berhenti. Saya akan mencari ilmu saja. Lalu ditakdirkan oleh Allah dapat 1 miliar. Berarti apa enggak kira-kira? Berarti apa enggak kira-kira? Kayaknya tidak mungkin. Kayaknya kita akan mengatakan, saya tunggu saja nanti dapat 2 miliar, saya baru berhenti, akan fokus kepada ilmu. Ditakdirkan oleh Allah dapat 2 miliar. Berarti apa enggak? Tidak mungkin. Anda berpikir lagi, kayaknya perlu 4 miliar dulu. 4 miliar nanti baru akan fokus kepada ilmu. Ditakdirkan oleh Allah dapat 4 miliar. Berarti apa enggak? Tidak mungkin. Kapan berhentinya? Wala yamla'afahu illa turab. Sudah mati baru berhenti. Kecuali kalau cari harta dikeluarkan di jalan Allah, bangun pesantren, bangun masjid, bangun itu. Masya Allah, ini harta yang luar biasa. Kalau disimpan saja, katakanlah orang cari harta ya, sudah dapat 10 miliar, sibuk dunia, 10 miliar, mati dia. Setelah dia mati, dikatakan, Pak, ini Pak 10 miliar Pak, mau enggak dia? Ya enggak butuh dia. Padahal yang capek dia, dia payah, dia semuanya, yang menanggung dosanya juga dia. Ahli warisnya berkelahi rebutan warisan. Jadi maksudnya di sini, kalau kita bisa dua-duanya, mungkin bisa cari dunia dan cari ilmu, alhamdulillah dua-duanya silakan jalan. Kalau diprioritaskan, ilmu tetap nomor 1. Seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini cerita terakhir ya, waktunya sudah habis. Syekh Al-Albani itu ceritanya, beliau seorang yang miskin, bukan orang kaya. Ayahnya seorang ulama dari mazhab Hanafi. Dan beliau saat itu diberi oleh Allah keahlian reparasi arloji, ya, servis jam, reparasi arloji sehati. Beliau waktu itu menghabiskan waktunya untuk reparasi arloji, sekedar untuk mendapatkan uang yang cukup untuk nafkah dirinya dan keluarganya. Sudah dapat cukup, pasarnya tutup cari ilmu, ya, cari ilmu. Nanti besok buka lagi, sudah dapat uang yang cukup, ditutup cari ilmu. Sampai akhirnya beliau oleh Allah dibukakan pintu ilmu yang luar biasa.
Ya, tapi mudah-mudahan antum semuanya menjadi orang-orang yang kaya hartanya, yang kaya ilmunya, yang bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sehat walafiat, istiqomah, dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma